senam. Tahun berapa ini? Kalau nenek ini tahun 50 semua. Tahun 50 sudah jualan. Di sini juga ya? Kita awal di Wonokromo. Oh, awalnya di Wonokromo, terus pindah ke sini. Ya. Pak, ini bisa dijelaskan apa saja sih Pak bahan-bahannya dari lontong balap ini Pak? Ya terutama lontong. Ya. Ini ada lontong yang dipotongin. Ya. Tahu goreng biasa. Ya. Sama lento dari kacang. Terus untuk sayurnya sendiri dari apa? Gimana? Sayurnya sendiri dari apa? Dari toge. Tauge ya? Ya. Kuahnya biasa lah. Kuah berambang normal gitu. Dalam sehari ini menyediakan berapa porsi nih? Kalau porsi sekitar 50-60 ya. Oke. Meski perubahan zaman begitu cepat, namun kuliner lontong balap tetap banyak diminati. Kini para penikmatnya tidak hanya datang dari wilayah Jawa Timur saja. Kecanggihan teknologi membuat para pedagang harus beradaptasi. Penjualan lontong balap kini tak hanya secara konvensional, melainkan juga dijual secara online. Nanda Andrianta, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Jika tadi ada makanan khas dari kota Surabaya, kali ini saya akan menghadirkan pilihan makanan khas Sunda di rumah makan Bakul Asih yang ada di Provinsi Banten. Di tempat ini Anda bisa memilih apa saja makanan khas Sunda, namun dengan harga kaki lima. Dan tempat ini ramai dikunjungi banyak warga yang datang untuk mencoba makanan khas Sunda. Ada sebuah rumah makan khas Sunda di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten yang menyajikan makanan khas Sunda dengan pelayanan yang ramah. Rumah makan ini bernama Rumah Makan Bakul Asih. Semua makanan khas Sunda disajikan dengan resep khas dari Rumah Makan Bakul Asih sehingga disukai warga di Tanah Jawara. Menu yang menggugah selera serta harga yang ramah di kantong membuat rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Selama menikmati makanan, pengunjung di sini juga dimanjakan oleh alunan musik Sunda. Enak, sudah sering pelayanan bagus, memuaskan. Harga kompetitif, murah. Ya, tadi makan apa itu? Tadi makan pepes ikan. Makan apa lagi tuh? Ayam bakar, ayam goreng dan lain-lain lah. Pemilik rumah makan Bakul Asih, Asih Kurniasi mengatakan rumah makan ini sudah berdiri sejak 3 tahun lalu dengan tetap konsisten menyajikan menu khas Sunda. Ide awal mendirikan rumah makan Sunda karena Asih gemar memasak makanan Sunda dan ia pun berasal dari Jawa Barat. 2 tahun dilanda pandemi COVID-19, rumah makan ini tetap bertahan dengan 7 orang karyawan. Menurut Asih, keuntungan jelas menurun. Namun ia bersyukur karena rumah makan miliknya tetap bertahan. Ya, Sunda ini. Kenapa memilih kuliner Sunda Bu yang dihidangkan? Kebetulan saya orang Sunda aslinya, jadi lidahnya udah terbiasa dengan lidah masakan Sunda gitu. Karena orang tua saya dari Jawa Barat, bapak saya almarhum, jadi dia lebih senang masakan Sunda aja gitu karena udah terbiasa dua-dua orang Sunda gitu. Kalau pengunjung sendiri Bu dengan sajian makanan Sunda ini bagaimana Bu? Minatnya? Bagus sih minatnya, mereka tertariknya dengan sambelnya ya, karena kita sambelnya pedas banget gitu, jadi mereka lebih suka sama kerebasnya sama sambelnya juga gitu. Harga makanan di rumah makan Bakul Asih mulai Rp7.000 hingga Rp50.000. Selain lauk, ayam, daging, ikan, bebek, ada pula beragam tumisan. Pengunjung juga bisa makan di ruangan biasa ataupun di tempat lesehan dengan kapasitas mencapai 250 orang. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. CTP
100% Gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur JTV 100% gawe wong Jawa Timur JTV 100% Jawa Timur 30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Jangan lupa saksikan acara Update Zodiak. Kita akan membuka misteri-misteri yang terjadi pada diri kita dari sifat, percintaan, jodoh, dan lain-lain. Senin dan Rabu setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam Anda bisa saksikan di acara Update Zodiak bersama Andre So. Selamat pagi, Jumat berkah, rezeki melimpah. Ada amin. Ada amin ya. Habis berlibur. Gimana kabarnya Yogyakarta? Wah, menyenangkan sekali ya, karena nggak banyak bus pariwisata. Karena kemarin kan memang di saat pilkada kan rata-rata nggak ada yang mengadakan wisata dengan bus pariwisata dong. Semua orang tuh harus memiliki peluang ya pemirsa ya. Kalau misalnya mau liburan, cari masa-masa yang tidak liburan. Kalau waktunya pemirsa kerja, waktunya libur malah kerja. Nah, harus dibolak-balik ya. Anda juga harus kerja nih menemani para Nusantara People dengan berbagai informasi yang sudah kita siapkan. 2 jam ke depan sampai jam 10 di Jawa Pos Update. Semua ada di sini. KPU DKI Jakarta ungkapkan alasan tidak tampilkan grafik perolehan suara dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno mengklaim telah menang di Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tegaskan stok pangan dan komoditas lainnya seperti sembako saat hari Natal dan Tahun Baru 2025 aman, terkendali dan stabil. Dua hari kemarin sepertinya gegap gempita terkait dengan Pilkada 2024 dari mulai coblosan sampai klaim kemenangan. Betul, ada beberapa calon-calon yang sudah ikhlas legowo menerima hasil, ada yang masih merasa tidak terima juga ya kayaknya pemirsa. Tapi yang bikin saya concern nih ya, kira-kira Bang Dul bisa membawa perubahan apa untuk Jakarta nantinya ya? Membawa ompreng itu kembali? Oplet. Ada bahasanya orang bilang ompreng. Oplet yang biasa buat omprengan maksudnya. Itu dia ya, gegap gempita Pilkada. Tentu juga kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Tapi jangan lupa, kita juga masih harus concern terhadap informasi-informasi berkaitan dengan judol. Nah, yang pertama ini juga masih terkait dengan judol. Nusantara People ada 8 tersangka kasus perjudian di Kota Madiun yang diringkus. 6 diantaranya terlibat judi online, sedangkan 2 lainnya bermain judi konvensional dengan modus permainan biliar. Delapan tersangka kasus perjudian ditangkap Polres Madiun Kota dalam operasi di berbagai lokasi. 6 diantaranya pelaku judi online yang berasal dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Bojonegoro, dan Kabupaten Mojokerto. Mereka menawarkan situs judi online melalui akun media sosial untuk menarik masyarakat bermain. Para pelaku memasarkan situs-situs tersebut untuk menjaring dan mengembangkan jejaring judi online. Sementara 2 pelaku lainnya terlibat judi konvensional dengan modus permainan biliar, keduanya dari Ngawi dan Magetan. Hal ini sebagai langsung dia masuk kepada situs atau web daripada situs judulnya tersebut. Kemudian dia sebagai pemain dan dia mencari orang yang mana sebagai sumber dana untuk dijadikan taruhan dalam situs judi online tersebut. Kemudian yang kedua, dia menawarkan
atau dia sebagai endorse yang mana dia punya akun yang mana dari website judi online tersebut masuk ke dalam akun yang bersangkutan, kemudian ditawarkan kepada masyarakat untuk dijadikan lahan pelaksanaan judi online pada situs-situs yang ditawarkan. Polisi menjerat pelaku judi online dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan untuk pelaku judi konvensional dijerat pasal 303 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Kedelapan pelaku terancam penjara maksimal 10 tahun. Judi baik online maupun offline, baik skala besar maupun kecil, ya tetap aja itu nggak boleh, ada undang-undangnya ya. Online, offline, kayak semuanya sama caranya. Ada Iya. Ada hybrid mungkin habis ini. Benar, dua-duanya dilakukan, tapi dua-duanya tetap tidak boleh. Tidak boleh, apalagi kalau kedoknya itu olahraga. Benar. Ya kan? Biliar. Apapun Tapi lah ternyata itu, mungkin sepak bola Sepak juga bola, ada betul, bisa. juga. Ya, ingat hukumannya bisa sampai 10 tahun penjara. Ya, jangan sampai membuang 10 tahun masa hidup dengan sia-sia. Betul, ya kita ke informasi selanjutnya. Polisi membekuk seorang pria asal Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan atas dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku ditangkap di salah satu penginapan di kota Madiun. Inilah pria berinisial CAF yang ditangkap Satreskrim Polres Madiun Kota atas dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan itu ditangkap di salah satu tempat penginapan di kota Madiun. Menurut Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, CAF menjalankan aksinya dengan modus bujuk rayu, pelaku merekrut dan menjual anak-anak usia rentan. Berdasarkan penyelidikan, pelaku diketahui telah beroperasi selama 12 bulan di wilayah Madiun Raya. Pelaku berpindah-pindah tempat dalam menjalankan kejahatannya. Selain di Madiun Raya, pelaku beraksi di sejumlah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Merekrut anak-anak usia rentan yang mana dengan bujuk rayu, kemudian dia diakomodir, kemudian dia diambil ataupun dia dikoordinir, kemudian dia dijadikan bahan komersil, tujuannya untuk ke arah lebih ke perdagangan seksual, ditawarkan secara langsung melalui komunikasi lewat input kepada para pelanggan yang mana tertarik kepada anak-anak usia rentan yang telah dikoordinir. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya penjara paling lama 15 tahun. Pak Agus kayaknya lagi banyak kerjaannya ya, lagi ditangkep-tangkepin, apalagi yang dari Sumatera Selatan larinya ke Madiun. Benar, yang namanya Agus kayaknya benar-benar lagi banyak pekerjaannya yang harus Agus yang mana nih? Ya makanya yang banyak namanya Agus di Indonesia. Ambigunya sama Agus yang kemarin ada masalah sama matanya. Itu juga termasuk. Masih ya itu. Kalau yang ini Pak Agusnya presisi. Kami hormati untuk Bapak Agus yang satu ini ya. Kasus-kasus di Madiun diungkap ya. Masih ada kasus-kasus yang lain akan kita ungkap untuk Anda Nusantara People. Jawa Post Update, jeda terlebih dahulu. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela kegiatan APEC 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif.
Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Jawa Pos Update. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya yang kali ini datangnya masih dari Madiun, yang mana Satreskrim Polres Madiun Kota meringkus 3 pelaku penyerangan dan perusakan sejumlah rumah di Jalan Raya Bakti. Polisi masih berusaha menangkap pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Satreskrim Polres Madiun Kota menangkap 3 pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan sekaligus perusakan rumah di Jalan Rawa Bakti pada 10 November 2024. Kejadian berawal dari saling ejek antara kelompok anak muda di media sosial. Perselisihan itu berlanjut ke tindakan penyerangan dan perusakan sejumlah rumah di Jalan Rawa Bakti. Menurut Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, penangkapan 3 pelaku ini baru di awal. Pihaknya masih memburu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Itu ada di kasus 170 yang mana terjadi kurang lebih seminggu yang lalu di Karya Bakti. Kita sudah berhasil mengungkap ada 3 pelaku yang sudah kita identifikasi dan dalam proses lidik. Dan tentunya dalam hal ini kita tidak berhenti pada 3 pelaku tersebut karena sudah kita identifikasi dan kita kantongi nama-namanya. Tentunya dalam hal ini saya meminta kepada masyarakat atau kepada pelaku segera menyerahkan diri atau melaporkan diri kepada kita. Kapolres meminta pelaku lainnya untuk menyerahkan diri. Dia juga mengimbau kepada para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anaknya. Bapak Agus, kita bertemu lagi untuk kasus berita yang lain. satu ini di kasus yang lain. Ingat untuk semua pemirsa, anak-anak tetap harus dalam pengawasan orang tua juga. Jangan sampai salah pergaulan ke depannya karena bisa mengancam masa depannya sendiri. Ini kan anak-anak muda ini energinya lagi banyak banget, full charge gitu. Tapi kalau digunakan untuk ngerusak rumah sebenarnya nyari apa sih gitu ya? Gak seru ya, nggak heboh seru juga. Karena mungkin nggak tahu, kadang-kadang anak zaman sekarang melakukan perilaku tercela tapi masih kayak bikin konten juga. Sepertinya kok kayaknya ini ya, apa bangga malah gitu kan. Ngerusak rumah kan rumahnya nggak bisa balesin kan? Gitu. Coba mendingan Cari yang cari sepadan lain. lawannya. Nggak boleh dong Jangan saling tawuran ngerusak juga. nantinya. Tapi energi yang melimpah ruah itu digunakan untuk misalnya olahraga atau mencari bikin prestasi lah atau bikin karya gitu. Cari karya, inspirasi produk-produk baru misalnya, itu kan masih bisa digunakan ya. Dan ini masih juga dari Madiun, di mana ada praktik salon kecantikan ilegal yang dibongkar oleh Satreskrim Polres Madiun Kota. Seorang wanita berusia 64 tahun ini ditangkap atas tindak kejahatan tersebut. Inilah Linda Aris Sabana, 64 tahun yang ditangkap oleh Satreskrim Polres Madiun Kota karena diduga melakukan praktik salon kecantikan ilegal. Perempuan asal desa Kendensari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo itu menjalankan aktivitasnya tanpa izin dan kualifikasi yang sesuai. Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima laporan warga yang resah atas kualitas dan keamanan layanan kecantikan yang diberikan pelaku. Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto menyampaikan bahwa pelaku hanya lulusan SMP dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli secara online tanpa pengawasan atau izin resmi dari instansi terkait. Usaha praktiknya juga tidak tercatat di Dinas Kesehatan dan bukan anggota Ikatan Dokter Indonesia. Praktek yang tidak memiliki izin, yang bersangkutan pelaku ini tidak mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan, hanya lulusan SMP, kemudian dia setelah otodidak melaksanakan praktek tersebut, kemudian dia juga membeli bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan praktek kesehatan tersebut secara online tanpa bermerek, dan kemudian dia mencari pelanggan untuk melaksanakan kegiatan
praktek di bidang kesehatan tersebut, dan yang bersangkutan juga tidak mengantongi izin dari dinas terkait dan masuk dalam Ikatan Dokter Indonesia. Praktik salon kecantikan ilegal berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk selektif memilih jasa layanan kecantikan. Yang kompetensi dalam hal ini tentunya dokter, dan lebih khusus lagi bahkan harus dokter yang lebih ahli lagi, jadi spesialis ataupun spesialis, jadi harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi. Jadi kalau dilakukan oleh masyarakat umum dan masyarakat awam tentu tidak boleh, karena membahayakan bagi yang pertama bagi pasiennya, baik dalam jangka pendek segera ataupun dalam jangka panjang. Linda harus meringkuk di balik jeruji besi selama proses hukumnya berlangsung. Pelaku dijerat pasal 435, 439, 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ini nih, ada salon juga yang ada yang legal, ada yang ilegal nih. Gimana nih mama-mama ini yang ya, biasa kita ke harus salon? lebih pintar dan selektif lagi pemirsa. Jangan sampai tergiur dengan harga yang murah, apalagi untuk perempuan-perempuan sana yang memang mau treatment, apalagi yang suntik-suntik. Nah, goalsnya putih Nah, biasanya ya, harus tahu backgroundnya. Masa iya sih kita mau disuntik sama orang yang tidak punya background kesehatan sama sekali? Itu kan ada memasukkan bahan-bahan kimia ke tubuh kita gitu ya. Jadi Gimana kalau hati-hati. salah suntik, Nah, salah ya kan? tempatnya, salah dosisnya. tempat, nanti daripada ya, mending kita lebih selektif lagi untuk memilih mungkin tempat untuk treatment itu tadi ya, dan kita biarkan Pak Agus bekerja lagi. Silakan Bapak, selamat bekerja, sama Bagus, juga ya. untuk Salam presisi. Nah, Nusantara People yang mau bekerja juga boleh sambil menyaksikan kami, karena masih ada terus berita-berita yang lainnya hanya di Jawa Pos Update. Herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi, kok pas matahari berada di tengah-tengah gedung gitu. Yang masih alami, adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan hidup. Nusantara People, meskipun hari H pilkada udah lewat di 27 November kemarin, tapi kita tetap hadirkan berbagai informasi terkait pilkada di Update Pilkada 2024. Kita ke informasi pertama di update pemilu 2024. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Magetan nomor urut 1 Nani Endang Rusminiarti dan Suyatni Priamoro mengklaim memenangkan Pilkada Magetan 2024. Klaim tersebut mengacu hasil count internal. Tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Magetan nomor urut 1, Nani Endang Rusminiarti dan Suyatni Priamoro, mengklaim menang di Pilkada Magetan 2024. Klaim kemenangan disampaikan pada Rabu kemarin pukul 21:12.
Paslon nomor urut 1 mengklaim unggul peroleh suara atas 2 kandidat lainnya berdasarkan hasil real count internal tim pemenangan dengan menyelesaikan rekapitulasi di seluruh tempat pemungutan suara. Didi Haryono, juru bicara tim pemenangan paslon nomor urut 1, menyebutkan paslonnya memperoleh 137.178 suara atau 34,79%. Sedangkan lawannya paslon nomor urut 2 Hergunadi dan Basuki Babusalam mendapatkan 131.355 suara atau 32,83%. Serta paslon nomor urut 3 Sucatno dan Ida Yuhana Ulfa